ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tahan intinya melah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, sholat tarawih dalam rangkaian sholat isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Ghazali yang juga dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya membagi puasa itu menjadi tiga. Ya, dalam kitabnya I'lam an-nasauma salasu darajat, sungguhnya tahuilah bahwa puasa itu ada tiga grade atau tiga tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, yaitu adalah puasanya orang umum. Ya, siapa yang dimaksud dengan puasa orang umum? Yaitu kaful batni wal farji an qada'is sahawat, yaitu menahan dari perut, ya, wal farji dan hubungan suami istri, an qada'is sahawati dari kebutuhan-kebutuhan syahwat, dari keinginan-keinginan syahwat. Itu adalah puasa umum, jadi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga serta tidak serta menahan dari berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, puasa khususul khusus, ya, khususul khusus, puasa khusus yang pertama, yang kedua, yaitu grade di mana kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli, ya, wa kaffu sa'iril jawarihi minal asami. Jadi yang dimaksud dengan puasa grade yang kedua adalah menahan dari semua pendengaran, lisan, melihat, kemudian dari tangan, kaki, dan seluruh min sa'iril jawarih, dari seluruh anggota tubuh minal asami, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih dari itu menahan melihat dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau dari sesuatu yang dosa, menahan pendengaran, menahan tangan dari perbuatan dosa, kaki dan seterusnya, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tingkatan yang ketiga, ya, saumul khususil khusus, yaitu puasanya khususnya khusus. Ya, apa puasa khusus dan khusus? Saumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati, yaitu puasanya hati, ya, dari memikirkan sesuatu yang remeh-temeh, wal afkarid dunyawiyati, dan memikirkan hal-hal keduniawian. Nah, ini adalah puasa yang grade yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita mau mengaca atau bercermin, di mana grade kita? Grade yang pertama, atau grade yang kedua, atau grade yang ketiga? Kalau yang pertama ya seperti kanak-kanak itu, usia 1 atau 2 SD kan, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Mestinya kita harus naik grade menjadi grade yang kedua, yaitu kaful batni, kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rizki wasairil jawarihi anil asam, yaitu menahan dari seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tingkatan puasa. Lalu bagaimana kita mengisi bulan puasa ini? Yang pertama adalah hendaklah kita menghilangkan dari sengatan-sengatan kesyirikan, sengatan-sengatan kemunafikan, sengatan-sengatan kekufuran. Karena sungguhnya
sengatan-sengatan kufuran, kemunafikan dan kesyirikan, inilah yang akan membatalkan amaliyah kita, bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kemunafikan, ya, bagaimana kita ini terbebas dari sengatan-sengatan kemunafikan. Syekh Shalih Fauzan membagi atau menjadikan orang itu tersangka menjadi orang munafik itu minimal ada 5. 1, benci kepada Rasulullah. Kalau ada orang sudah benci kepada Rasulullah, bahwa hal itu bisa kita jadikan klaim bahwa dia adalah orang yang munafik. Benci kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau sebagiannya. Maka kalau kita ada orang yang mengatakan bahwa atau bahkan mengkritisi ajaran-ajaran syariat Islam, itu suatu pertanda dia tersangka terhadap kemunafikan, dan semua amaliyah-amaliyah di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kemudian mendustakan Rasulullah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, Syekh Shalih Fauzan adalah bahwa senang kalau orang kafir itu menang, dan sedih kalau orang muslim itu kalah. Senang kalau orang kafir itu menang, dan sedih kalau orang muslim itu menang. Gitu. Jadi kebalikannya, mestinya kan kita senang ketika orang muslim itu menang, ya, tetapi justru kebalikannya. Itulah mereka-mereka yang tersangka di dalam hatinya itu terjangkit atau tersengat kemunafikan. Dan makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan orang yang munafik ini dalam surah An-Nisa ayat 145, ya, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah dia ditempatkan oleh Allah di dalam kerak yang paling dalam dari neraka tersebut. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, kalau kita ketahui neraka itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah ditempati oleh orang-orang yang berdosa, dan ketika dia telah menebus dosa-dosanya, kemudian akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Dia menempati neraka yang kedua, dan neraka yang ketiga yaitu ditempati oleh orang-orang munafik, yaitu fidarkil asfali minan nar, di dalam keraknya neraka yang paling. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini hati kita tersengat oleh hal-hal kemunafikan, kesyirikan dan kekafiran. Karena sungguhnya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man soma atau man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan di sini menunjukkan adalah tauhid, akidah. Artinya apa? Ketika dia imannya tidak benar, maka tentu dia tidak akan diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu kenal Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah seseorang yang hidup pada zaman Rasulullah. Apakah dia sholat? Sholat. Apakah dia puasa? Puasa. Apakah dia sedekah? Sedekah. Tetapi seluruh amalnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam hatinya itu tersengat kemunafikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang yang bertaubat terhadap dosa-dosanya, baik disengaja maupun tidak disengaja, ini adalah akan meringankan beban mereka, ya. Karena sungguh yang menjadikan kita berat untuk melaksanakan puasa Ramadan ini itu karena tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kita. Mungkin awal-awal ini masih belum terasa, kita masih semangat, satu hari mungkin bisa 6 juz atau 7 juz, kemudian nanti hari kedua turun menjadi 1 juz, hari ketiga jadi 2 lembar, hari keempat 12. Ya. Sungguh hal ini tidak lain dan dibuat karena dosa-dosa kita. Inilah yang memperberat kita
untuk melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Maka semestinya kita harus bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa bisa beribadah, bisa berpuasa, bisa bersedekah, itulah nikmat ibadah yang Allah turunkan kepada kita. Ketika kita banyak dosa, maka dosa itulah yang akan menyebabkan hati kita kotor, kemudian hati itulah yang mengurangi kenikmatan karena dosa-dosa kita. Seperti kita sakit, ketika kita disuguhi makanan yang paling enak, sate sopanya ya, enak, tetapi karena kita baru sakit atau baru demam, maka hidangan-hidangan yang lezat itu menjadi pahit di mulut kita. Itulah perumpamaan orang yang melakukan dosa. Segala amal itu kita lakukan dengan berat hati karena apa? Kita banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak yang belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri yang lemah dan kepada para jamaah semuanya, marilah kita beristighfar, marilah kita bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan ini dengan secara maksimal, dengan optimal, dengan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping qiyamul Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Betapa ulama-ulama salaf zaman dahulu itu luar biasa. Ketika bulan Ramadan tiba, mereka ulama salaf itu fokus. Bahkan Imam Syafi'i sampai 2 kali khatam dalam sehari semalam. Logis, betul logis. Karena kemarin ya saya tanya pas perjalanan ke Semarang, tanya kepada Kak Nabil yang sudah hafal Al-Quran, kalau kamu menghafalkan Al-Quran itu butuh berapa jam? Ternyata hanya butuh 6-7 jam selesai 30 juz. Berarti kan menghafalkan atau membaca Al-Quran 2 kali juz itu 2 kali khatam itu logis, karena hanya butuh 6-7 jam. Dan kemarin saya cek di YouTube ternyata juga sama, khatmul Quran, khatam sampai Al-Quran itu butuh hanya 7 jam. Artinya kalau 2 kali kan berarti 14 jam itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi hal ini saya pikir masuk akal begitu ya, mengapa ulama-ulama salaf bisa melaksanakan hal itu, karena memang mungkin dosa-dosanya sudah bersih. Maka kita bersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.